kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesempatan untuk bertemu di tempat ini yang sederhana ini, guna membahas tentang diskriminasi atau budaya atau disiplin positif. Tak lupa pula kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Adapun yang saya menyampaikan terima kasih kepada kepala sekolah dan rekan-rekan guru atas kehadirannya di tempat ini. Yang saya mau sosialisasikan pada hari ini yaitu budaya dan disiplin positif. Walaupun saat ini kita sudah melaksanakan beberapa budaya dan disiplin positif seperti menjemput siswa di pagi hari, terus budaya positif juga yang sudah kita laksanakan yaitu Jumat ibadah. Setiap hari Jumat melaksanakan Jumat ibadah, dan bahkan yang setiap harinya kita laksanakan di kelas-kelas itu adalah sholat duha berjamaah, walaupun dilaksanakan di kelas-kelas ya, dengan duhur juga ya. Ya, jadi konsep utama budaya positif yang mau kita jelaskan banyak-banyak ini Bu, yang kita Bapak Ibu yang mau kita jelaskan pada hari ini yaitu yang pertama yaitu perubahan paradigma, terus motivasi perilaku manusia, disiplin positif, terus posisi kontrol restitusi, kebutuhan dasar manusia, bukan manusia ya, manusia, salah ketik. Terus keyakinan kesepakatan kelas dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi pembelajaran kita itu sekarang, apalagi yang sudah kurikulum merdeka, kita sebenarnya semuanya harus biar yang masih menggunakan kurikulum 13 sebenarnya, karena di sekolah kita itu sudah sebagian kurikulum merdeka. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu, kurikulum kita masih memakai kurikulum 13, tetapi kita mengadopsi metode pembelajaran kurikulum merdeka yang gitu. Terus kita sudah tidak asing lagi ya dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6. Saya rasa kita sudah tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri. Yang pertama yaitu berketuhanan yang Maha Esa ya. Ya, berketuhanan yang Maha Esa. Terus berkebinekaan global. Terus bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang kita semestinya sebagai guru kita adopsi sedikit-sedikit, kalau tidak bisa keseluruhannya, sedikit-sedikit ya. Oke, slide lagi. Nah, mengapa murid dan lainnya melakukan indisipliner?
Ya, jadi ini kaitannya dengan budaya positif. Disipliner maksudnya mengapa mereka melakukan hal-hal yang tidak disiplin, yang bertentangan dengan kedisiplinan. Ini ada karena faktor ekonomi. Itu sebenarnya murid kita itu melakukan indisipliner karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Mungkin karena faktor ekonomi, terus bisa saja juga karena kebiasaan mungkin dari rumahnya seperti itu, terus karena adanya pengaruh dari lingkungan, baik dari lingkungan keluarga maupun dari lingkungan masyarakat. Terus karena sering melihat contoh di lingkungannya, itu karena sering melihat contoh di lingkungannya juga. Terus menurut agama manusia tempat salah dan dosa. Terus karena merupakan bumbu-bumbu kehidupan, itu yang mereka yang mereka yakini bahwa melakukan indisipliner itu karena faktor seperti di atas. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia yang mestinya dipenuhi, dan ini semestinya kita tahu bahwa ini kebutuhan dasarnya murid-murid kita. Ya, yang pertama yaitu bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar manusianya, bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Ini sandang, pangan dan papannya untuk bertahan hidup. Terus kasih sayang dan diterima. Ini kebutuhan dasar manusia juga untuk disayangi dan diterima di lingkungannya. Jadi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini sebenarnya juga kebutuhan akan kasih sayang. Biasa kita kalau di dalam kelas biasa ada murid yang minta perhatian, kenapa ini selalu minta sekali perhatian? Mungkin di rumahnya dia tidak mendapatkan kasih sayang dan diterima. Ya, itu. Terus kebutuhan akan kesenangan. Nah, kebutuhan ini untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak kebutuhan dasar yang tinggi biasanya juga menikmati apa yang dilakukan. Jadi kebutuhan kesenangan ini sebenarnya di materi ini kami diinginkan dan mungkin bisa disosialisasikan kepada guru-guru bahwa dalam pembelajaran, apalagi di SD, mestinya pembelajaran itu berpihak kepada murid. Maksudnya ini yang bisa membuat dia belajar dan yang bisa membuat dia senang. Terus kebebasan ini juga ada di dalam pembelajaran berdiferensiasi, ya. Kebebasan, kebutuhan akan individualis, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, banyak bergerak, suka mencoba, tidak terpengaruh, senang mencoba. Ya, jadi itu untuk kesenangan. Ada murid-murid tak biasa yang suka bergerak, ya. Kenapa nih baru-baru dibilang tertib, masih jalan-jalan sana sini. Artinya kebutuhannya barangkali adalah kebutuhan yang suka bergerak. Dia senang dengan kebebasan. Terus pemesanan, kebutuhan untuk mencapai sesuatu untuk kompeten menjadi terampil. Diskusi atas prestasi dan keterampilan kita didengar dan
memiliki harga diri. Ini ada masalah, ini ada kasus. Kasus ini coba kita ada bersama. Ibu Nia, guru wali kelas 5B di SD Kasih-Kasih, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Namanya Amir. Beberapa murid di kelas 5B telah datang padanya dan mengeluh Amir yang sering meminta uang jajan mereka dengan paksa. Ya, ini kasus ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Nia, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Amir melakukan hal-hal tersebut? Kira-kira kebutuhan apa kira-kira yang tidak terpenuhi dari Amir sehingga dia berbuat seperti itu? Jika Anda menghadapi situasi seperti dunia, apa yang Ibu lakukan? Pertama, kita analisa dulu. Ini anak selalu minta uang jajannya temannya, artinya dia palak, kemungkinan di rumah dia tidak diberikan uang jajan oleh orang tuanya. Apakah karena memang keadaan ekonomi orang tuanya yang tidak mampu, atau ya kemungkinan besar tidak mampu, seperti itu. Yang saya lakukan adalah memanggil orang tua anak tersebut, kemudian saya menyampaikan bahwa anak ibu itu di kelas seperti ini. Bagaimana saya mau tanya apa sebabnya sehingga anak ibu melakukan hal seperti ini. Apakah memang tidak memberikan uang jajan ke sekolah atau bagaimana? Seperti itu, mengambil orang tuanya. Ya, berikan aplaus untuk kepala sekolah. Ini yang dilakukan oleh kepala sekolah yaitu memanggil orang tuanya, karena ini kemungkinan besar ada sesuatu hal sehingga ini Amir selalu pajak. Kalau yang lain, ada yang lain? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau melihat kasus yang ada di depan ini, misalnya itu kita yang mengalami, maka yang tindakan yang pertama saya ambil tentu saya akan panggil dulu anak tersebut, si Amir itu. Saya akan tanya kenapa sampai melakukan perbuatan memalak, apa alasannya. Ya. Jadi kalau kita tak tanya anaknya, tentu kita mendapatkan informasi data dari anak tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan datanya, maka kita akan mengambil tindakan sesuai dengan kondisi anak tersebut. Kalau memang anak tersebut tidak diberikan uang jajan dari orang tuanya, nah bisa saja kita nasihati dulu anak tersebut. Bilang, kalau misalnya kita tidak dikasih uang jajan oleh orang tua, kan tidak mungkin di rumah itu orang tua tidak siapkan bekal untuk ke sekolah. Jadi ini istilahnya sarapanlah dulu kamu pagi-pagi sebelum berangkat ke sekolah. Nah itu. Yang kedua, yang sama seperti yang disampaikan tadi oleh ibu kepala sekolah, mesti memanggil juga orang tuanya, bertemu berbicara dengan orang tua. Kenapa sampai anaknya ini tidak diberikan uang jajan? Ya barangkali karena dari faktor ekonomi orang tua sehingga dia tidak bisa memberikan uang jajan kepada anaknya. Kemudian langkah berikutnya menasihati Amir tersebut untuk tidak melakukan perbuatan memalak lagi. Dan ini biasanya itu kalau di kelas kalau saya perhatikan ada siswa yang biasanya itu membawa uang jajan lebih. Nah biasanya saya sampaikan kepada dia,
tolonglah kalau kita bawa uang jajan lebih, berbagilah dengan temanmu. Iya, misalnya, dan biasanya itu mereka, jangan bisa sebut nama ya, jadi biasanya itu yang bawa lebih uang jajan, biasanya dia suruh temannya minta tolong dulu si A berikan saya air minum, kembaliannya 1.000 ambil nih untuk kamu. Nah itu mengajarkan kepada anak untuk berbagi. Nah itu yang bisa saya lakukan untuk kasus anak yang sering memalak temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi, aplaus dulu untuk jadi itu tadi tentang masalah yang dihadapi. Saya rasa masukan-masukan ibu-ibu, bapak-bapak itu semuanya benar adanya, karena itu yang dilakukan dan itu sangat efektif ya kalau kita lakukan seperti itu. Oke. Nah, lanjut. Oke, nah kita masuk kepada makna apa sih itu disiplin, ya? Apa sih itu disiplin? Jadi disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai profil pelajar Pancasila atau nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan dan menghormati diri sendiri atau membudayakan diri untuk melakukan sesuatu tanpa ada ancaman, hukuman, ataupun imbalan. Jadi dalam disiplin positif ini kita mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, maksudnya nilai-nilai kebaikan yang diterima oleh semua kalangan, ya. Terus memiliki motivasi intrinsik, artinya murid-murid kita memiliki motivasi dari dalam, bukan lagi motivasi dari luar diri, misalnya karena dia takut dihukum, karena dia mendapatkan imbalan, atau karena dia mendapatkan ancaman. Nah, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia untuk melakukan disiplin. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi murid-murid kita biasanya disiplin kalau ada di depan tak. Tapi kalau tidak ada di depannya, dia ya itu ya betul. Nah, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebenarnya sih ini juga saya selalu pakai. Saya selalu pakai pada saat anak-anak dulu, pada saat anak-anak misalnya menjawab benar. Saya selalu memberikan gula-gula biasanya. Ternyata ini motivasi yang gagal katanya. Ya, ini katanya motivasi yang gagal. Karena yang pertama bisa membuat siswa-siswa yang lain merasa rendah diri. Katanya ya. Bisa membuat anak-anak yang lain merasa rendah diri, atau anak-anak yang tidak mendapatkan hadiah, mereka memusuhi temannya yang mendapatkan hadiah. Dia terus. Terus yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dia percaya. Ya. Ini adalah orang yang dengan motivasi ini
dia termotivasi dari dalam atau intrinsik. Maksudnya dia melakukan disiplin dengan motivasinya dari dalam dirinya, bukan dari luar. Oke. Slide selanjutnya. Ya, ini kasus lagi nih, kasus. Ya, Ani kurang menguasai pelajaran IPA, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, ia tidak dapat berdiam diri. Ia banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru IPAS-nya Ibu Lia menanyakan pertanyaan, Ani menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat itu berupaya menjawab. Seluruh siswa pun tertawa melihat perilaku Ani yang menjawab tergagap dan terkejut tersebut. Ibu Nia pada saat itu membiarkan teman-teman Ani menertawakan Ani yang tergagap dan malu luar biasa. Bahkan meminta Ani untuk maju ke depan menyelesaikan jawaban pertanyaan tersebut. Karena Ani tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut, lalu Ibu Nia menyuruh Ani berdiri di depan kelas. Karena kelas makin gaduh dan murid-murid pun tertawa melihat Ani itu yang bukan waktu. Oke, nah pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Ibu Nia terhadap Ani? Mengapa? Nah, menurut Anda, tindakan Ibu Nia terhadap Ani adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya. Kalau dari segi pertanyaan pertama dulu, apakah setuju dengan tindakan Ibu Nia terhadap Ibu Ani? Kalau menurut saya tidak. Mengapa? Karena ini akan membuat anak itu semakin terpojok. Karena kita tahu bahwa dia itu tidak senang pelajaran IPS, jadi dia melakukan kegiatan yang lain. Ini sama persis dengan kasus yang ada di kelas 5A, yaitu kembar Fauzi. Senangnya itu dia menggambar. Nah, kalau dia tidak senang pelajaran, menggambar saja terus. Jadi saya sudah tahu bahwa kebiasaannya itu begitu. Jadi pada saat saya mengajukan pertanyaan, saya tidak langsung mengajukan pertanyaan pada anak tersebut, tapi saya melemparkan pertanyaan secara klasikal. Kemudian siapa yang bisa menjawab, itu yang saya tunjuk. Nah, baru setelah itu saya menunjuk si Fauzi ini untuk misalnya mengulangi jawaban temannya yang menjawab benar tadi. Itu yang biasa saya lakukan. Kedua, menurut Anda tindakan ibunya terhadap Ani adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, menurut saya kalau dia dari sudut Ibu Nia, ya oke lah, dia ini semacam hukuman. Kalau dari segi guru, ya, karena mungkin tujuannya untuk si anak ini si Ani ini memperhatikan pelajaran yang diajarkan tadi oleh Ibu Ani. Ya, mungkin itu sebuah hukuman bagi dia. Tapi dari segi anak ya, itu ya kembali tadi yang saya katakan, anak ini akan merasa akan merasa istilahnya itu, akan merasa kaget atau akan merasa minder. Saya kira demikian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Ada yang lain? Ibu? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sependapat dengan Bu Ena. Apakah Anda setuju dengan tindakan Ibu Nia terhadap Ani? Tidak. Mengapa? Karena dengan tindakan yang dilakukan oleh Ibu Nia,
maka Ani itu rasa tidak enak, dia akan merasa tidak nyaman, merasa dipermalukan. Mungkin saja dia akan semakin malas untuk masuk di kelas tersebut. Mungkin dengan alasan yang lain sehingga dia malas ke sekolah. Itu alasan saya. Yang kedua, menurut Anda tindakan Ibu Nia terhadap Ani adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, mengapa? Karena Ibu Nia merasa Ani karena Ibu Nia mungkin merasa Ani tidak memperhatikan pada saat Ibu Nia menjelaskan. Karena terbukti pada saat ditanya Ani menjadi gagap dan tidak bisa menjawab. Oleh karena itu Ibu Nia memberikan sebuah hukuman atau konsekuensi dengan berdiri di depan. Walaupun itu sebenarnya tidak boleh ya, karena akan pukulan batin untuk anak-anak. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu tadi jawaban dari rekan-rekan. Ya, jadi apakah Anda setuju? Semuanya tidak setuju ya dengan hukuman yang diberikan oleh Ibu Nia kepada Ani? Apakah itu merupakan konsekuensi atau hukuman? Coba kita lanjut selanjutnya gitu. Nah, ini yang sempat saya ingatkan tadi bahwa konsep disiplin identitas gagal itu hukuman dengan penghargaan. Ternyata hukuman itu merupakan konsep disiplin identitas gagal. Maksudnya dengan memberikan hukuman kegagalannya lebih tinggi daripada keberhasilannya. Nah, karena hukuman itu akan menyakitkan seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Erna sama Ibu Hikma, bahwa hukuman itu menyakitkan. Yang kedua, hukumannya tidak nyaman. Terus yang ketiga, murid merasa takut. Ya. Yang keempat, hukuman itu memaksakan. Ya. Pasti anak-anak merasa terpaksa. Terus yang kelima yaitu murid menyembunyikan kesalahan. Nah, seperti yang dibahasakan tadi, pada saat kita berada di depannya kalian semua disiplinnya di atas standar, tetapi pada saat kita tidak ada di depannya, betul. Jadi menyembunyikan kesalahan. Terus murid merasa rendah diri seperti yang pasti tadi yang dirasakan oleh adik, dia akan merasa rendah diri. Dan yang paling fatal itu mungkin anak murid kita itu tidak mau lagi datang ke sekolah. Ya, dan bahkan sampai SMP, SMA dia tidak menyukai IPAS. Nah, gara-gara hanya satu hukuman. Terus yang kedua yaitu penghargaan, yaitu dirasakan tidak efektif, ya merusak hubungan. Karena yang saya bahasakan tadi merusak hubungan yang biasanya kan yang mendapatkan itu saja kan, yang lainnya dia bisa dengan apa? Terus mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, terus merampas hak menghargai diri. Nah, yang konsep disiplin identitas sukses katanya adalah ini konsekuensi dan restitusi. Karena dalam konsekuensi itu, tapi kalau konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Seperti tadi bedanya, kita bertanya-tanya bedanya hukuman dengan konsekuensi itu apa sih? Kalau hukuman itu seperti tadi yang dilakukan Ibu Nia. Dia menyuruh Ani berdiri di depan kelas. Itu hukuman karena yang hukumannya itu tidak
relevan dengan apa yang Ani kerjakan. Tapi kalau misalnya konsekuensi contohnya itu mereka menumpahkan air, terus dia disuruh mengepel air tersebut, itu adalah konsekuensi. Kamu menumpahkan artinya kamu harus bertanggung jawab untuk membersihkan air. Jadi itu bedanya hubungan dengan konsekuensi. Terus konsekuensi. Konsekuensi. Konsekuensi kalau dia relevan, maksudnya apa yang dia lakukan relevan dengan tanggung jawab. Misalnya mereka menumpahkan air, jadi dia disuruh itu yang dia tumpahkan, itu merupakan konsekuensi. Tapi kalau hukuman, kita marah-marahin saja kamu suruh berdiri di luar untuk atau disuruh keluar, itu hukuman itu karena tidak relevan dengan apa yang dia kerjakan. Terus murid menghormati peraturan, karena ini kalau konsekuensi kan tadi dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukannya. Terus konsekuensi itu terus restitusi, bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, terus menghormati dirinya dan orang lain. Ini ada teori kontrol, dirinya menentukan terjadi. Kalau yang restitusi, bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, pendekatan restitusi. Kita lihat restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini katanya Goseni pada tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Terus memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi seperti tadi yang dilakukan oleh Bu Erna yang menanyakan kenapa begini, itu merupakan salah satu langkah restitusi. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan keyakinan atau restitusi. Hukuman itu ini dengan kasus murid sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum murid tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ini hukuman. Ya. Guru menyuruh berdiri di depan kelas atau di belakang kelas. Itu merupakan hukuman karena tidak relevan. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu hukuman. Kalau konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada saat istirahat atau menyelesaikan soal lain yang banyak. Yang ini kayaknya yang banyak kita lakukan. Walaupun sesekali juga kita melakukan hukuman pada diri saya sih. Biasanya juga saya kalau misalnya berulang-ulang kali ini, tapi sebenarnya itu katanya tidak boleh. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan, itu konsekuensi. Jadi kalau kita melihat yang mana kira-kira yang menurut tak lebih bagus, hukuman atau konsekuensi? Terus di sini keyakinan, guru menanyakan kesepakatan keyakinan. Jadi
kelas kita ada semua kesepakatan kesepakatan kelas. Jadi guru menanyakan itu, jadi di kelas atas dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Terus guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dengan orang lain. Nah, jadi kita sebagai guru ternyata ada 5 posisi Kak. Ini namanya posisi kontrol. Ada guru sebagai penghukum, ya. Ada guru sebagai pembuat rasa bersalah. Terus ada guru sebagai teman, dan ada guru sebagai pemantau, dan ada guru sebagai manajer. Dan kita diharapkan untuk berada di manajer. Oke, lanjut. Nah, sebagai penghukum ini biasanya suaranya keras dan menyakitkan. Ini pada siswa yang sering terlambat. Jadi kata-kata guru sebagai penghukum pada siswa yang sering terlambat. Kamu tahu tidak peraturan? Berdiri saja kamu di depan pintu. Itu adalah guru yang penghukum. Ya, jadi posisi kontrolnya itu penghukum. Terus membuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru bilang Bilang ke kamu, ya, guru kecewa sama kamu, ya. kamu tidak. Berapa kali bu guru bilang ke kamu, nak, bu guru merasa kecewa sama kamu, kamu tidak apa itu? Ya. Mati lampu. Mati lampu? Kamu tidak kasihan sama saya, ya kan? Itu untuk membuat merasa bersalah. Kalau untuk jadi teman, ayo nak, jangan terlambat lagi. Ya, kalau itu untuk posisi sebagai teman. Terus posisi sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan. Konsekuensinya seperti apa? Itu kalau menjadi pemantau. Tapi kalau jadi manajer, guru itu memanggil muridnya, terus menyelesaikan bersama-sama dengan ada namanya segitiga restitusi. Coba lanjut. Nah, kalau ini kesepakatan kelas, saya rasa ada semua di kelas tadi. Jadi keyakinan kelas itu bedanya dengan tata tertib. Ada bedanya keyakinan kelas dengan tata tertib itu. Kalau tata tertib ini kayak di kelas saya masih ada dilarang berlari di dalam kelas. Nah, katanya kalau kita membuat keyakinan kelas, kalimatnya itu yang positif. Artinya dilarang berlari di dalam kelas itu diganti berjalanlah di dalam kelas. Tidak pakai dilarang. Ya, kalimat katanya itu kalimat negatif. Kalau dilarang, tidak boleh, itu sama jangan. Ya, padahal masih banyak. Kalau jangan ribut. Itu katanya masih kalimat negatif. Saat ini kegiatan membuat kesepakatan kelas di kelas 5. Jadi mereka berdiskusi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ya, jadi mereka diskusikan sendiri, bukan lagi guru yang membuat kayak di belakang itu masih saya yang buat. Bukan lagi guru yang membuat, tetapi kita berdiskusi dengan murid-murid. Mereka berdiskusi sendiri apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Setelah itu, ini keyakinan kelas.
Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Lanjut. Nah, ini tadi untuk menjadi seorang manajer di dalam posisi kontrol ini kita pakai segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Nah, yang kita semua akan melakukan hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi pada saat kita menstabilkan suasana, kita menanyakan kepada siswa kenapa dia melakukan hal tersebut, ya, mengapa, terus di sini juga kata-katanya guru juga di sini bukan nadanya tinggi, nadanya kenapa kita melakukan hal tersebut. Ya, saya juga waktunya saya sekolah saya juga pernah melakukan hal tersebut. Jadi tidak apa-apa kalau kita melakukan hal tersebut. Nah, terus pada validasi tindakan yang salah, di situ semua perilaku memiliki alasan. Jadi kita menanyakan kepada murid, pasti kamu memiliki alasan kenapa kamu berbuat seperti itu. Misalnya dia sering terlambat. Di validasi tindakan yang salah, kita menanyakan kepada murid, pasti kamu punya alasan kenapa kamu sering terlambat, ya. Kita terus menanyakan keyakinan. Jadi pada saat kita memakai segitiga restitusi, di dalamnya sudah ada keyakinan. Jelas ya? Lanjut. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Oke, jadi terima kasih atas ininya, perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mungkin ada salah satu atau ibu ya yang memberikan refleksi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah hari ini kami sudah mendapatkan materi tentang disiplin budaya dan disiplin positif. Banyak hal yang dapat kami petik dalam pemberian materi kali ini, terutama tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi restitusi dan lain sebagainya. Semoga apa yang kami peroleh pada kesempatan ini bisa diterapkan di kelas masing-masing oleh Bapak Ibu guru, sehingga anak-anak kita bisa lebih merasa dihargai, tidak lagi dihukum seperti yang lalu-lalu pada saat mereka melakukan